Shalom sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun yang saya kasihi di dalam Tuhan. Senang sekali kembali kita bisa berjumpa dalam program Karena Dia di edisi kali ini. Saya berdoa dan berharap sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun senantiasa dalam keadaan yang baik, sehat, dilindungi, dijagai, dipelihara Tuhan secara sempurna. Karena kita percaya kalau saat ini kita ada sebagaimana kita ada, semua juga hanya oleh karena Dia. Di tengah masa pandemi yang masih belum mereda atau belum teratasi, kita bersyukur kalau kita boleh beraktivitas, kita boleh berkegiatan, bekerja, melakukan apapun, pelayanan, itu juga karena Dia. Puji Tuhan. Nah, sahabat Bahana, kali ini saya akan ditemani seorang narasumber yang sangat luar biasa. Siapakah dia? Ya nanti akan saya perkenalkan dan sekaligus sahabat Bahana akan bisa mengenal beliau secara langsung. Tetapi kalau sahabat Bahana dan pemirsa yang menonton tayangan Karena Dia ini dengan setia, pasti masih ingat narasumber yang pernah saya hadirkan di tempat ini. Di antara sekian episode yang sudah berjalan sampai saat ini, baru ada satu narasumber yang muncul 2 kali. Yang pertama justru beliau ini muncul di edisi perdana, ya tayangan perdana Karena Dia pada 5 Maret 2021 yang lalu. Ya beliau muncul di tayangan perdana. Kemudian yang kedua, beliau muncul pada edisi yang ke-10. Nah, sahabat Bahana dan pemirsa pasti ingat siapakah dia? Tidak lain adalah Pastor Samuel Saputra yang akrab atau biasa saya panggil dengan nama Kosem atau Kosam. Sahabat Bahana, tetapi Tuhan punya kehendak, punya rencana yang lain buat keluarga Kosem, karena di tengah situasi yang serba mendadak, kita mendapat kabar duka. Sekitar awal Juli yang lalu 2021, tepatnya pada tanggal 2 Juli, ternyata Bapa Surgawi memanggil hambanya ini Kosem pulang ke surga. Saya pribadi sangat terkejut, sangat merasa kehilangan sahabat, seorang kakak rohani, hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi itulah fakta dan kenyataan yang terjadi. Tanggal 2 Juli 2021, Kosem berpulang ke rumah Bapa. Kita tahu dan kita percaya karena rumahnya di sana sudah jadi dan tugasnya di bumi sudah Tuhan anggap cukup. Nah, kali ini yang hadir bersama saya sebagai narasumber spesial ini adalah istri dari almarhum Kosem. Siapa dia? Namanya adalah Dr. Inawati Budiono, SPD MA. Ya, seorang pengajar, dosen, seorang istri juga yang luar biasa, ibu yang sangat dahsyat. Jadi Bu Ina ini sangat lengkap juga, segala kapasitas, ya apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada Bu Ina. Saya memanggil Bu Ina dengan sapaan akrab Si Ina, ya supaya lebih santai. Baik, tanpa berlama-lama saya akan panggil sekarang dan akan bisa langsung berjumpa dengan sahabat Bahana dan pemirsa. Shalom Si Ina. Shalom sahabat Kohar, Pak, selamat pagi juga sahabat Bahana, ya, dimanapun berada ya. Ya. Luar biasa. Puji Tuhan, senang sih saya bisa ketemu dengan Si Ina kali ini, ngobrol-ngobrol santai. Ya. Sehat ya, saya juga surprise, sehat puji Tuhan. Amin. Sehat. Oke. Harus sehat. Amin. Baik. Nah, baik Si Ina, tadi saya sudah paparkan di awal tentang ya berpulangnya atau kepergian Kosem ke rumah Bapa tanggal 2 Juli yang lalu. Berita yang tentunya mengejutkan, kita kaget semua setelah mendengar berita itu.
Nah, saya mau masuk ini pada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut kehidupan ya masa awal tentunya. Bagaimana Ci Ina ketemu Kosem dan seterusnya, nanti ngobrol ke sana. Tapi mungkin bisa Ci Ina ceritakan sekilas dulu saja aktivitas kegiatan Ci Ina sehari-hari saat ini apa ya, Ci? Kalau saat ini saya aktif di sekolah ya, mengelola sekolah non formal di Salatiga, Destiny Institute. Mungkin Kosem juga sudah pernah cerita betul pasti. Sekali, ya. Jadi mengelola Destiny Institute ya, ya Destiny Institute. Basicnya homeschooling ya itu ya. Basicnya homeschooling ya. Oke. Baik, itu yang dilakukan sekarang. Masih ngajar juga sih? Ngajar di kampus sudah enggak, udah pensiun dini. Ya. Sejak 2015 resmi mengundurkan diri karena waktu itu saya harus memilih ya antara meneruskan karir atau menemani suami. Iya. Karena kan anak-anak waktu itu anak yang kedua Lemuel yang bungsu kan berangkat ke Amerika untuk kuliah. Jadi saya harus memilih. Kalau saya berkarir di kampus nanti Kosem sering saya tinggal, kasihan. Iya. Oke. Jadi sekarang Ci Ina fokus di Destiny Institute ya. Destiny. Ya. Puji Tuhan. Nah, Ci, kita mau tahu ini, sebenarnya bagaimana sih awal kisah perjumpaan Ci Ina dengan Kosem, ya, hingga kemudian kedua hati ini bisa saling berpadu dan akhirnya berkomitmen untuk berlanjut sampai ke mahligai pernikahan. Cerita awalnya bagaimana ini? Banyak orang belum tahu. Itu tahun pertama kali ketemu itu tahun 90 gitu. Oke. Lama ya, ketemunya sekilas aja karena kan memang saya waktu itu domisili di Semarang ya. Masih kuliah tahap akhir, semester akhir mau selesai. Dan Kosem sendiri kan di Jakarta waktu itu di Bekasi. Ci Ina kuliah di mana waktu itu? Saya kuliah di Satya Wacana, KSB, Salatiga. Ya. Jadi ketemunya karena waktu itu saya berjemaat di Gereja Isa Al-Masih Pringgading. Kemudian Semarang ya. Kosem sendiri jadi diundang sebagai pembicara. Oke. Ya kenalan biasa. Kemudian dia diundang, Kohar kan kenal mami saya ya, Tante Evi. Mami itu punya persekutuan ngelola atau merintis persekutuan doa di Magelang. Jadi waktu itu Samuel selesai dari Salmase hari Minggu kalau nggak salah, terus Selasanya diundang pelayanan di Magelang. Persekutuan Okumene waktu itu. Ya dari situlah kenalan biasa, nggak ada apa-apa, gitu aja. Terus Samuel juga pulang ke Jakarta biasa, kemudian saya juga melanjutkan hidup di Semarang. Terus waktu itu saya sudah punya teman dekat. Samuel juga udah punya teman dekat, sebetulnya dia juga sudah punya teman dekat. Gitu. Ya, tapi Tuhan berkehendak lain ya. Betul. Jadi saya putus hubungan dengan teman dekat saya. Samuel juga putus hubungan sama teman dekatnya. Itu sudah namanya memang kehendak Tuhan. Memang kehendak Tuhan gitu. Terus dipertemukan sebentar sih karena terus Samuel kan ke Amerika juga. Jadi nggak banyak waktu ketemu, dan zaman dulu kan nggak ada handphone ya, tahun 90-an itu. Jadi ya sebetulnya lebih kepada kita percaya aja gitu karena Tuhan yang mempertemukan dengan caranya gitu. Dengan cara yang ajaib pada waktu yang tepat ya, Cik ya. Pada waktu yang tepat, ya. Tapi saya percaya ya, di samping memang kehendak Tuhan tadi seperti yang Ci Ina sampaikan, dan saya juga percaya itu juga memang karena kehendak Tuhan. Tapi apa yang dari sisi Ci Ina nih, apa yang membuat waktu itu hati Ci Ina bisa tertarik atau tertambat pada sosok Samuel Saputra? Iya. Pertama yang saya lihat, Samuel itu orangnya sangat jujur. Dia cerita apa adanya tentang kehidupannya ya, keluarganya terutama. Kemudian yang kedua saya tahu dia itu orang sangat cinta Tuhan.
Sangat cinta Tuhan. Jadi itu yang menjadi dasar saya untuk berani melangkah lebih lanjut ya. Jadi dua dulu tadi, jujur dan cinta Tuhan. Dan yang ketiga luar biasa dia. Dan yang ketiga adalah dia menyatakan ke saya bahwa kalau mau melanjutkan gitu hubungan ini, syaratnya dia satu, bahwa dia tidak mau menomorsatukan saya dalam hidupnya. Dan dia juga tidak mau dinomorsatukan dalam hidup saya, karena yang harus menjadi nomor satu dalam hidup kita berdua adalah Tuhan. Dia cuma bilang, kamu siap nggak? Gitu. Dan sudah. Itu ya, wah. Kalau siap ya kita lanjut, kalau nggak siap ya nggak apa-apa gitu. Dan ternyata akhirnya siap, Cina. Ya, siap. Dan bersedia dan bisa menerima tawaran sekaligus tantangan Kosem. Bahwa tidak mau dinomorsatukan, demikian juga Cina tidak boleh menomorsatukan Kosem. Karena yang nomor satu adalah Tuhan Yesus. Wah, Tuhan. Dan itu jadi komitmen bersama ya. Ya, sorry ya kacamata aku burem ini nggak enak. Aku harus, karena panas keringetan, berair. Nggak apa-apa. Jadi sampai akhirnya berkomitmen terus lanjut ya. Oke. Singkat cerita kemudian menikah tahun berapa ya, Cik? Jadinya? Menikah tahun 93. 3 April setelah 3 tahun kemudian, 3 April 93. 93. Oke. Di mana menikahnya? Menikahnya di Semarang. Semarang ya. Ya. Menikahnya di Semarang gitu. Menikah sederhana karena kita juga Kosem waktu itu kan sibuk di Jakarta ya. Betul. Jadi persiapan juga simpel sih, pernikahan yang simpel sederhana aja. Waktu itu Kosem juga masih awal-awal pelayanan ya. Ya, dia baru pulang dari Amerika kan. Dia pulang dari Amerika itu 93 Februari. Kita menikah 93 April. Ya. Nah, pada tahun-tahun awal pernikahan itu hingga lahir atau hadirnya anak-anak itu ya, yang sulung Sasha ya. Cewek, kemudian Lemuel adiknya cowok. Nah, waktu itu tinggal di mana sih pada awal-awal pernikahan? Dan seperti apa kondisi yang dialami pada masa-masa itu? Awal pernikahan ya kita tinggal di Bekasi. Di Bekasi ya? Di Bekasi, Bekasi Timur, di Taman Narogong Indah. Gitu. Awal-awal pernikahan ya saya pasti syok lah, tidak seperti. Kenapa kok syok ini? Syoknya itu bukan syok dengan karakternya Samuel sih. Dia tuh orangnya memang baik banget ya, care banget. Cuman saya syok dengan kehidupan saya sendiri. Maksudnya saya dulu orang yang aktif gitu ya. Saya punya bimbingan belajar di Semarang gitu. Tiba-tiba saya harus diam di rumah, jadi ibu rumah tangga ceritanya, diam di rumah. Nah, dari biasa yang bekerja menghasilkan uang, tiba-tiba saya harus nggak punya uang. Maksudnya tidak menghasilkan sendiri gitu. Tapi kan dari situ saya belajar tentang bagaimana Tuhan itu mengubah pandangan saya gitu, dan bagaimana Tuhan sebetulnya menghancurkan harga diri saya ya sebetulnya. Harga diri kalau saya lihat harga diri saya sebagai dulu saya menghasilkan uang yang kalau dihitung zaman dulu ya dibanding gajinya Samuel dari gereja tuh jauh lebih besar saya gitu. Kemudian juga saya dulu di Semarang itu sudah kemana-mana naik kendaraan sendiri, naik motor, naik mobil, bawa mobil sendiri, walaupun zaman dulu mobilnya Espas ya, Daihatsu Espas ya zaman dulu ya. Terus saya punya motor Honda zaman dulu tuh Astrea itu loh, Koher. Ya, betul. Nah, tiba-tiba ya setelah menikah sama Samuel, kendaraan aja nggak punya. Saya baru belajar naik turun bus umum ya setelah menikah. Gitu ya. Nah, di situ saya belajar untuk betul-betul Tuhan itu ya menghancurkan kesombongan saya. Gitu. Karena saya merasa saya bisa menghasilkan uang, tapi tiba-tiba saya menjadi orang yang tidak bisa menghasilkan uang 1 rupiah pun. Karena saya berusaha bekerja, saya berusaha mencari pekerjaan. Waktu itu di Bekasi, saya berusaha buka les-lesan gitu ya. Dan anehnya itu tahun-tahun segitu kan orang masih jarang lah orang yang punya latar belakang pendidikan matematika, kemudian lulusan Satya Wacana. Tapi anehnya tahun-tahun itu saya nggak laku loh. Kerja nggak laku, buka les nggak laku.
Ya, ya mungkin karena Tuhan memang tidak menghendaki si Ina melakukan itu. Betul, sehingga seolah-olah jalannya kok tertutup gitu ya. Ya, disitulah saya belajar bahwa mengandalkan Tuhan. Amin. Bukan mengandalkan keilmuan saya dan masa lalu saya. Tapi di sini saya melihat justru si Ina melakukan sebuah kepatuhan atau ketaatan, karena suami dalam ini Kosam yang memang harus di depan untuk melakukan fungsinya sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai imam dan segala, dan si Ina di rumah. Ini luar biasa. Meskipun bagi si Ina waktu itu rasanya pasti tanda petik istilah bahasa Jawanya gerah gitu ya, enggak biasa sesuai, kerja, biasa aktif, biasa kerja, harus terus tiba-tiba di rumah. Dan seperti, buat saya itu peremukan peremukan harga diri saya. Seperti seolah sedang masuk dalam kepompong ya. Jadi kepompong ya. Betul. Betul. Tapi pada waktunya kan kepompong ulat itu kemudian kan keluar dari kepompong dan menjadi kupu yang indah. Amin. Bisa memberikan sukacita dan warna-warni yang luar biasa. Oke, jadi itu kisahnya ya di Bekasi. Berapa lama tinggal di Bekasi itu? Sampai 2 tahun aja kok. 2 tahun. Sampai karena memang waktu itu Samuel mendapatkan kayak suara Tuhan ya untuk mulai membangun pelayanan misi, dan barulah itu barulah kemudian mulai mencari rumah, mencari tanah dan semuanya untuk sampai jadi Pondok Penuh itu. Sampai ketemu jadi kita Pondok Penuh itu 96 di Pengampun ya, Getasan. Di Getasan di Kedayon. Jadi nggak lama karena waktu itu Tuhan itu menurut saya Tuhan bukan menurut saya sih, tapi memang kalau saya flashback ke belakang, seharusnya Samuel itu ditabiskan sebagai gembala di gereja lokal di Jakarta. Tetapi kita sudah siap semuanya, leader-leader kalau dulu disebut majelis majelis gereja itu udah preparing semuanya, udah dipasang tenda semuanya, makan-makan. Hari H ketua sinode yang harusnya datang untuk mentabiskan itu tidak hadir karena sakit. Tapi tanpa pemberitahuan sebelumnya gitu loh. Jadi gereja tersebut sudah prepare well gitu untuk pentabisan Samuel sebagai gembala di situ. Dan kejadian itu membuat Samuel betul-betul berdoa. Pasti segala sesuatu ada maksud Tuhan. Benar, ya. Dan Tuhan betul-betul menginginkan dia tidak ada di Jakarta gitu. Ya, gitu. Wow. Hebat. Jadi tidak ada satupun leader jemaat di waktu itu yang setuju dengan permohonan kami untuk mengundurkan diri waktu itu kan. Tapi mereka memberikan pertimbangan berbagai macam pertimbangan. Nah, waktu itu kami sudah dicarikan rumah loh, kalau harus gitu tinggal di lokasi gitu untuk kontrak rumah, dan saya bisa mulai kerja karena ini lebih ke kota daerah Kebonjeruk saya supaya bisa ngajar dan semuanya. Kalau di Bekasi kan waktu itu masih pinggiran lah belum seramai ini gitu. Tapi tetap Tuhan berkehendak lain akhirnya kita pamit baik-baik karena Tuhan siapkan pelayanan lain yang waktu itu kami nggak tahu sih sebetulnya format atau bentuknya seperti apa. Tapi langkah pertama taat itu. Betul. Wow, luar biasa ya. Jadi memang kalaupun sudah dipersiapkan segala sesuatunya dengan matang, tinggal saatnya pentabisan. Kalau memang Tuhan bukan membawa Kosam ke sana, pasti ada saja jalannya untuk tidak terjadi. Ya, jelalah ini bahasa Jerman. Jelalah orang Jawa. Jelalah ketua sinode yang harusnya mentabiskan berhalangan. Beliau sakit. Betul. Dan sehingga memang akhirnya Kosam harus taat pada kehendak Tuhan, suara Tuhan untuk sebuah tugas yang memang Tuhan percayakan. Dan luar biasa, kita kenal Kosam itu kan sejak dulu seorang hamba Tuhan dari masa mudanya sangat visioner ya. Betul. Dan juga tentunya Kosam ini jadwalnya begitu padat. Ya, undangan-undangan pelayanan ataupun gathering ataupun meeting, pertemuan dan segalanya itu begitu banyak, baik di luar kota, di luar daerah, bahkan di luar negeri juga. Dan tentu Cina pada masa-masa itu juga sering ditinggal Kosam gitu ya.
Iya. Atau selalu mendampingi? Kalau enggak selalu. Sering ditinggal ya. Tapi sering ditinggal. Nah, gitu. Itu suka duka sebagai istri seorang hamba Tuhan yang seperti Kosem ini waktu itu gimana? Banyak sukanya atau banyak dukanya? Ya tergantung kita cara pandang ya, perspektif kita. Tapi ketika kita tahu bahwa komitmen saya sebagai istri, istilahnya sumpah saya kepada Tuhan dan kepada suami ya, saya menikmati aja dan saya tahu itu proses pembentukan. Yes. Pembentukan buat saya. Jadi pembentukan Tuhan itu kan nggak kayak tadi awal menikah. Sepertinya saya dihancurkan sampai cari duit aja nggak bisa. Dinolkan ya, istilahnya dinolkan. Nggak laku gitu. Masa ya ijazah dari Satya Wacana nggak laku untuk kerja, bayangin gitu. Tapi ya di situ proses Tuhan kan nggak berhenti sampai di situ. Iya. Tapi Tuhan menolong saya untuk mampu menjadi support sistemnya, pelayanannya Kosem. Yes. Luar biasa. Nah, itu terkait dengan pertanyaan saya berikut ini. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa di belakang seorang pria yang sukses itu tentu atau pasti ada wanita hebat ya yang senantiasa berperan sebagai penolongnya yang setia ya dalam suka duka dan dalam segala hal. Nah, sehingga akhirnya bisa membuat Kosem menjadi seorang hamba Tuhan yang matang gitu ya, dikenal luas dengan seluruh kiprah pelayanannya yang sungguh dahsyat sampai akhir hayatnya. Nah, tentu peran di sini peran si Ina sangat luar biasa. Mungkin Ina bisa bagikan ya, sharingkan selama ini support system tadi ya, dukungan atau support yang si Ina berikan buat Kosem menjadi seorang hamba Tuhan yang seperti yang kita kenal sampai beliau dipanggil Tuhan ini. Seperti apa? Iya. Ya pertama juga pasti saya nggak keluar dari pola didikan orang tua saya ya. Oke. Gitu. Yeah. Dan yang saya tahu saya belajar adalah sebagai seorang hamba Tuhan itu yang Tuhan lihat itu kan integritas. Betul. Yes. Jadi integritas selalu diawali dari hal yang paling kecil yaitu soal uang. Ya. Kalau kita tidak mampu berintegritas dalam keuangan, menurut pandangan saya kita akan gagal di area-area yang lain, betul. Gitu. Jadi cara kami mengelola keuangan waktu itu adalah hal sepele sih, Kohar. Jadi setiap persembahan yang Samuel terima, saya selalu sisihkan 10%. Selalu. Ya. Itu kok saya punya prinsip kalau kita 10% aja nggak bisa taat, gimana mau taat yang sekian puluh persen yang lain gitu. Nah, jadi dari hal paling kecil berapapun, kemudian saya juga punya prinsip bahwa saya harus bisa membantu Samuel karena komitmen kami adalah saya mengelola keuangan. Samuel itu nggak mau mengelola keuangan. Jadi si Ina sebagai bendahara surgawinya ya di rumah tangga, menteri keuangannya. Dan kami punya prinsip gitu, saya punya prinsip bahwa saya nggak mau ketika nanti giliran anak saya sekolah, saya nggak punya uang untuk membawa mereka sekolah. Jadi kalau urusan perut dan urusan pakaian itu kita bisa atur sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Tapi kalau anak sekolah itu adalah kebutuhan. Kebutuhan, betul. Jadi prinsip saya waktu itu kami berdua sepakat bahwa jangan sampai ketika anak-anak mau sekolah terus orang tua nggak ada duit, terus anak-anak itu jadi kecewa sama Tuhan karena kok papaku melayani kok aku mau sekolah aja nggak bisa. Iya. Jadi saya mengelola keuangan dari rupiah paling kecil. Jadi itu yang Cina lakukan ya sebagai bendahara rumah tangga ya, pengelola keuangan. Oke, apalagi sih yang lain? Ya, pertama itu, yang kedua adalah kita berbagi tugas dan tanggung jawab ya, mendidik anak-anak selama Kosem di rumah ya. Saya belajar untuk menciptakan sistem di rumah bahwa peraturan itu datang dari papa kan, dari ayah. Dari ayah. Jadi walaupun ketika papahnya nggak ada di rumah, saya nggak mungkin melanggar peraturan yang sudah disepakati. Walaupun saya ini nggak tega sebetulnya, tapi saya harus pegang prinsip. Saya selalu bilang tunggu Dedi pulang, tunggu Dedi pulang. Kalau Dedi bilang ya ayo. Kalau Dedi bilang enggak. Gitu ya. Udah. Dari gini, karena Kohar kan tahu ya, Kosem itu pendidikannya SD. Saya waktu itu sarjana, jadi saya juga harus
harus menciptakan sebuah suasana di mana anak-anak tuh harus respect sama papahnya, betul, bukan karena latar belakang pendidikan. Ya, betul sekali. Ya. Wow, luar biasa. Nah, sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun, kita juga sudah tahu ya lewat tayangan-tayangan sebelumnya, baik yang di edisi perdana, di sana Kosem sharing bahwa seorang anak yang hanya lulusan SD tapi bisa menjadi terang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bahkan pelayanan ke luar negeri bukan melayani orang Indonesia yang ada di luar negeri, tapi melayani orang-orang asing itu dalam bahasa Inggris, bahkan sering bicara di pertemuan-pertemuan yang besar seperti itu. Itulah sosok Samuel Saputra dengan visi, dengan impian-impian yang begitu banyak. Dan semua itu terjadi juga berkat dukungan istri tercinta, yaitu Ci Ina yang luar biasa, yang mendukung penuh pelayanan Kosem dalam hal pengaturan keuangan di rumah, kemudian memberikan dukungan-dukungan yang lain buat Kosem, sehingga Kosem bisa menjadi seperti yang kita ketahui bersama sampai akhir hayatnya. Nah, Ci Ina, tadi saya katakan kita juga ceritakan sering ditinggal Kosem tanda petik untuk pelayanan, untuk banyak kegiatan, pertemuan di luar rumah, di luar kota, di luar daerah, di luar negeri bahkan. Nah, apa atau bagaimana rahasianya bisa istilah saya tetap bisa memelihara, menjaga api cinta, api romantisme dalam rumah tangga, terutama di awal-awal ya. Di awal-awal dulu kan belum ada handphone yang canggih, bisa setiap saat bisa video call, dulu kan belum ada nih. Belum ada. Paling ya telepon atau apalah, BBM atau apa seperti itu dan segala. Kira-kira bagaimana sih? Baik dari sisi Ci Ina maupun Kosem untuk menjaga api cinta, api romantisme sehingga tetap berkobar-kobar. Yang saya lihat sampai sekarang pun luar biasa lewat uploadan status Ci Ina di medsos ya. Wah, rasanya tetap yang kita yang membaca tuh seger gitu loh. punya Hani, ya saya gitu. Itu kan luar biasa nih. Itu bagikan sih, silakan dibagikan. Pertama kan ketika kita menikah itu kan kita komitmen pertama kepada Tuhan ya, Kohan. Yes, ya. Betul. Kemudian kepada suami atau istri kita. Ya, ketika kita tahu bahwa komitmen kita kepada Tuhan itu ya nggak boleh dilanggar ya, gitu. Jadi yang terus kami bangun antara saya sama Samuel itu ya trust, baik. Betul-betul trust. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah rumah tangga kalau kita nggak punya trust? Bukan berarti nggak pernah ribut, gitu ya. Bukan berarti nggak pernah beda pendapat, Tetapi kita kembali ke firman Tuhan bahwa sesuatu yang prinsip ya perbedaan gini. Hal yang prinsip kita kembalikan ke Alkitab. Alkitab ngomong apa sih soal perbedaan kita ini? Tetapi kalau sesuatu yang bukan prinsip, mari kita diskusikan bersama. Gitu aja. Sempat nggak atau pernah nggak Cina merasa kayak takut atau cemburu atau gimana nanti karena jauh dari rumah kan? Kalau sampai cemburu yang cemburu yang istilahnya cemburu karena cemburu yang di luar akal gitu ya. Cemburu buta istilahnya nggak pernah. Kosem juga nggak pernah. Karena saya tahu dia sangat cinta Tuhan. Kalau dia betul-betul cinta Tuhan itu dia pasti mencintai keluarganya. Itu ya dasarnya ya. Jadi aman dasarnya. Ya. Dimanapun aman. Dan Kosem nggak pernah. Dan Kosem itu orang yang nggak bisa menyembunyikan apa-apa. Pasti ketahuan ya. Kalau bohong pasti ketahuan ya. Mau ngasih surprise aja tuh nggak bisa karena dia nggak tahan. Cerita sendiri. Kalau mau bohong atau nutup-tutupi pas ketahuan karena dasarnya jujur tadi ya. Jujur ya, nggak bisa dia. Apapun sampai terakhir ulang tahun saya kemarin pun dia mau ngasih surprise ya ketahuan sendiri. Dia tanpa sadar gitu dia tuh lupa gitu kalau pengen ngasih surprise tapi ketahuan. Lucu jadinya. Jadi anugerah buat Ci Ina semoga ya. Jadi Kosem ini aman dimanapun dikelilingi banyak cewek apapun dia tetap aman-aman saja. Enggak sama sekali enggak. Lah makanya itu. Ya jujur. Ya makanya. Luar biasa. Ya itulah sosok Samuel Saputra yang betul-betul humble tapi juga bisa dipercaya. Iya. Mungkin dia takut sama Tuhan lebih dari siapapun sih menurut saya ya. Itu kunci ya. Cintanya dia sama Tuhan itu karena lebih dari apapun dan siapapun.
Soalnya kan bagaimanapun harus kita kita akui banyak orang, bahkan istri hamba Tuhan pun juga merasa ketakutan tanda petik, khawatir kalau suaminya pelayanan di luar itu kan, nanti dideketi jemaat atau yang dilayani mau konseling itu berarti jadi konselat. Itu kan. Berarti Cik Ina punya prinsip yang luar biasa. Ini sahabat Bahana dimanapun belajar dari sosok Ibu Inawati Budiono atau Cik Ina, bahwa ketika suami itu bisa dipercayai dan memang dia jujur, kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Dimanapun dia berada, dimanapun dia pergi, pasti ada Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Dan Cik Ina pun aman, secure, ya, nggak ada rasa takut, was-was sama sekali. Itu luar biasa. Dan Kosem juga sangat percaya sama saya, jadi saya menghargai gitu. Saya menghargai kepercayaan dia terhadap saya. Ya, jadi timbal balik ya dua-duanya ya. Wow. Ya. Oke. Nah, selama menjalani hidup bersama dengan Kosem, bahkan mungkin sampai hari ini juga ya, ini sudah berjalan Juli sekarang ya, beberapa bulan ini. Hampir 3 bulan. Apa yang dapat Cik Ina katakan atau Cik Ina simpulkan, Cik Ina ungkapkan tentang sosok seorang Samuel Saputra? Kesimpulannya dia itu sangat dicintai Tuhan. Dicintai Tuhan. Yes. Dia dipuji Tuhan. Saya yakin sekali. Karena dia sangat mencintai Tuhannya. Kosem kan nggak pernah mencari pujian. Dia tuh menurut saya dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia nggak pernah mencari pujian orang. Betul. Ya. Dia orang yang nggak peduli apa kata orang tentang penampilannya dia. Dia selalu bilang sama saya, jangan pernah menaruh nilai dirimu pada penampilan. Selalu dia bilang. Jadi itu yang Cina bisa katakan ya, dia sangat dicintai Tuhan, luar biasa. Banyak orang sahabat Bahana dan pemirsa mengatakan aku mencintai Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tapi itu menurut saya, maaf, ya belum terbukti. Ya mungkin masih 50-50. Apa buktinya? Seseorang mengatakan aku dicintai, aku mengasihi Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang mencintai dia, itu bisa dipastikan bahwa Tuhan mencintai dia karena dia pun sangat mencintai Tuhan. Dan itu yang kita bisa dengar dari Cik Ina tentang sosok Kosem, luar biasa. Nah, tadi di awal kan sudah saya sampaikan juga bahwa Bapa Surgawi punya kehendak yang lain yang tidak bisa kita hindari, yang kita tidak bisa cegah, ya. Sehingga Kosem berpulang lebih awal dari yang kita harapkan tentunya. Nah, menjelang saat Kosem hendak berpulang ke rumah Bapak pada tanggal 2 Juli 2021 lalu, nah, adakah semacam suatu firasat tertentu atau firasat khusus yang Cik Ina peroleh pada hari-hari itu? Kalau Kosem ngomong ke saya pribadi sih enggak gitu. Ya? Karena hari pertama dia dinyatakan positif, dia tuh berdoa luar biasa loh, berdoa di rumah. Saya sampai nangis nih kalau nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya. Sebentar. Ya. Di rumah malam itu dia berdoa dengan sungguh luar biasa. Dia mengikat segala roh kematian, terus ngurapin rumah dengan minyak, gitu ya. Dia doain saya dengan minyak, tapi saya baru sadar dia nggak berdoa untuk diri sendiri. Ya, saya setelah kejadian ini saya baru flashback, oh iya ya, dia Kosem numpang tangan ke saya, tapi dia nggak berdoa untuk dirinya sendiri sama sekali. Gitu. Karena kemudian selama isoman itu dia tuh sehat banget gitu. Kan dikawal sama Dokter Jun ya, Dokter Junedi ya. Jadi dia sehat, setiap hari masih upload video seperti biasa. Kemudian masih doain orang yang COVID, banyak yang telepon dia minta didoakan. Gitu ya? Hampir setiap hari. Nanti suaminya siapa yang di ICU, istrinya telepon Kosem tiap hari nangis-nangis. Saya dengar gitu, maksudnya gitu, saya tahu kita isoman. Saya negatif, Kosem positif kan, jadi dia di kamar atas, saya di kamar bawah. Tapi kan kalau di kamar atas saya dengar gitu. Kemudian juga
Setiap hari Kosem naik turun tangga di rumah saya tuh dia sehat-sehat aja. Kemudian juga dia teleponan dengan banyak anak-anak rohaninya setiap hari gitu, dengan hari-hari itu hari-hari itu dengan semangat gitu. Tapi setelah kejadian ini saya baca semua WA-nya, kemudian anak-anak rohaninya juga kirim balik WA-nya ke saya. Memang Kosem itu bicara di WA, diketik di WA-nya ke anak-anak rohaninya bahwa dia kasih izin COVID tinggal di tubuhnya hanya 7 hari, setelah itu aku bebas. Itu ya. Nah itu menurut saya sudah itu yang Kosem sampaikan. Pernyataannya dia. Ya. Iya, wow. Dia bilang bahwa hanya 7 hari, kasih izin di tubuhku hanya 7 hari, setelah itu aku bebas. Ya. Kan itu menurut saya itu sudah Tuhan ya. Tuhan sudah persiapkan Kosem ya. Sudah persiapkan. Betul. Tentang waktunya sudah tahu persis. Selesai. Dan saya sangat meyakini karena dia punya prinsip atau punya perspektif yang sangat luar biasa tentang hari Jumat gitu. Hari ke-7. Ya. Hari ke-7 dia khotbahkan kan bahwa Tuhan itu selesai di hari ke-7, bukan karena Tuhan capek, bukan karena Tuhan nggak tahu apa lagi yang harus dikerjakan, tapi memang hari ke-7 itu adalah karena sudah selesai. Sudah selesai. Yes. Jadi ya. Dan Kosem pulang kan hari ke-7. Ya. Isoman ya. Sudah selesai. Ya. Nah, Kosem itu kan sebelum saya dapat informasi akhirnya terpapar itu ya, Cik ya. Kan sempat telepon saya. 10 hari kira-kira 2 minggu lah, 2 minggu 10 sampai 2 minggu sebelum Kosem berangkat itu telepon saya tanya begini, Kohar di Jogja ada ndak ya untuk saya bisa ikut vaksin itu loh di tempat yang aman seperti. Baik, Kosem saya bilang nanti kalau ada informasi akan saya sampaikan. Terus saya 2-3 hari kemudian saya dapat informasi ada itu tempat vaksinasi untuk orang luar kota dengan KTP mana bisa ikut. Saya sampaikan, oh ya Kohar terima kasih. Gitu. Nah tetapi setelah itu saya baru tidak lama saya dengar kabar Kosem ternyata positif seperti itu, isoman. Sampai akhirnya hari ke-7 selesai semuanya. Hari ke-7 karena selesai waktunya semuanya. Sudah Tuhan tetapkan. Tapi seperti sebetulnya Kosem itu kan sudah ada jadwal vaksin. Iya. Sebetulnya. Cerita saya kok dia. Ya, tapi saya tahu gitu kalau saya flashback kan sepertinya kayak Tuhan tuh memang tidak mengizinkan dia vaksin kan. Karena meleset terus gitu loh. Ya cerita saya itu Cik Ina. Ya. Jadi Kohar saya tuh sudah dapat jadwal vaksin tapi karena jadwalnya nggak match terus sama saya. Terus, jadi saya berikan kepada anak-anak saya yang lain gitu loh. Ya, anak-anak seperti dia itu. kasih terus ke orang gitu. Jadi menurut saya ya memang Tuhan sudah betul-betul waktunya Kosem pulang ya seolah-olah dibuat meleset ya, seolah-olah gitu. Tapi memang Tuhan tidak mau gitu. Tuhan tidak mau. Nah, apa yang Cik Ina dan anak-anak Sasha Lemuel rasakan ya ketika saat itu harus menerima kenyataan itu, Cik? Yang tentunya kan itu tidak diharapkan akan terjadi shock ya. Ya, shock. Pertamanya shock banget, tapi ya kita berproses ya dengan Tuhan dan saya betul-betul tahu bahwa Tuhan itu ngasih tanda yang luar biasa dengan munculnya awan dalam bentuk salib di atas rumah kita. Nah, itu yang mau saya tanyakan Cik setelah ini, ya kan? Karena saya baca itu kan pada saat Kosem berpulang ke rumah Bapak itu kok konon terlihat ada awan ya, kayak awan berbentuk salib seperti itu di atas kawasan tempat tinggal Cik Ina keluarga. Nah itu bisa diceritakan itu peristiwa kayak apa, lalu makna dari tanda alam ini buat Cik Ina dan keluarga besar Pondok Penuh juga ini seperti apa itu? Ya. Jadi tanggal 2 itu kan saya bawa antar Kosem, saya drive mobil ke rumah sakit itu karena saturasinya dia 90-91. Saya telepon Dr. Jun, pagi itu Dr. Jun menyarankan untuk Kosem dibawa ke rumah sakit. Gitu. Jadi akhirnya saya bicara sama Kosem seperti biasa, dia minum obat pagi yang harus diminum sebelum makan, kemudian dia mandi, dia masih mandi sendiri maksudnya. Kemudian saya siapin baju-bajunya, kemudian dia turun ke bawah, dia makan pagi, masih makan soto itu sama bergedel kesukaannya dia. Saya pagi-pagi udah go food kan. Kemudian dia minum obat yang harus dia minum setelah makan pagi.
Jadi setelah selesai semua, konsep selesai, saya mandi. Gitu. Setelah saya mandi, saya cepet-cepet makan, terus saya drive ke rumah sakit, ke RSPAW, dan ditangani dengan sangat baik oleh pihak rumah sakit. Langsung dapat oksigen, langsung ronsen paru-paru, cek jantung, semuanya lah, proses IGD. Kemudian IGD ruang IGD kan di itu diperiksa semuanya. Siang itu sedang dipersiapkan kamar untuk Kosem rawat inap sebetulnya. Tapi karena kondisi COVID yang cukup tinggi di Kota Salatiga, jadi kamarnya baru disteril. Nunggu pasien keluar. Nunggu di IGD itulah. Kosem dijemput pulang, jadi belum sampai masuk ruang rawat inap itu. Belum sempat masuk Belum, sedang nunggu steril selesai. Gitu. Jadi kembali ke tanda alam itu, sore pagi itu saya bawa ke rumah sakit. Tetangga itu kan nggak tahu kalau Kosem masuk rumah sakit. Mereka tahu Kosem isoman, tapi tidak tahu kalau pagi itu saya bawa ke rumah sakit, nggak tahu tetangga. Nah, sore itu tetangga saya yang sedang bangun rumah, gitu, dia kalau sore itu biasa nengok bangunannya. Nah, karena dia kontrak di daerah lain, jadi kalau sore dia datang nengok proses pembangunan. Sore-sore itu sekitar 4:30-an lah. Dia lihat di langit kok ada awan bentuknya salib. Ya, dia foto aja tapi dia dalam hatinya aneh gitu. Dia sudah punya feeling ini kok clear banget bentuk salibnya itu jelas. Tampak gitu. Jelas ya bentuk salib di awan itu ya. Sangat jelas gitu. Akhirnya dia foto. Nah, ketika dia dengar berita bahwa Kosem meninggal, dia shock banget dan dia kirim foto itu ke saya dan dia bilang, ya memang ini buat Kosem sih gitu. Ya udah itu. Jadi menurut pekap saya dan anak-anak itu adalah bentuk apa ya, bentuk pernyataan Tuhan bahwa aku itu sangat cinta sama Samuel gitu. Jadi aku jemput Samuel. Bentuk penjemputan Kosem dan penyambutan luar biasa. Dan jadi itu sumber Tuhan itu kekuatan gitu, memberikan kami kekuatan ini loh. Aku sendiri yang jemput suamiku. Gitu. Jadi makna dari penampakan awan berbentuk salib bagi Ci Ina khususnya dan anak-anak itu bagaimana Tuhan sendiri yang menyambut Kosem, menjemput Kosem untuk pulang pada waktunya. Membuktikan bahwa Tuhan mengasihi dia. Mengasihi Kosem luar biasa. Gitu. Tentu ini kabar yang di satu sisi kehilangan duka cita, tapi juga ini memberikan kabar sukacita yang luar biasa. Satu sisi saya itu bangga sekali gitu tapi kadang-kadang ya sedih ini. Iya Ci. Nah Ci, rasa duka dan kehilangan yang mendalam itu pasti dialami ya oleh siapapun yang ditinggal oleh orang yang mereka kasihi, yang begitu dekat. Dan rasa duka seperti ini bisa berlangsung beberapa waktu lamanya, bahkan ada pula yang bisa berlangsung berlarut-larut begitu lama, seperti itu. Ini yang pada umumnya kita lihat. Namun kalau saya amati ya, bagaimana Ci Ina bersama anak-anak Syasha, Lemuel, kok bisa terlihat amat tegar gitu loh kayaknya, sehingga juga bisa segera bangkit, kemudian move on dalam waktu yang relatif cepat pula sih. Apa yang bisa membuat Ci Ina seperti itu dan anak-anak seperti itu? Pertama, kita tahu bahwa kita sedih gitu merasa kehilangan. Tetapi itu kan sisi manusia kita ya sebagai istri dan anak-anak. Tetapi kita tahu bahwa dari sisi roh kita semua tahu bahwa suami kita, Dedi kita itu sudah menikmati sesuatu yang memang diidam-idamkan oleh semua orang. Betul. Jadi dia sudah duluan gitu menikmati segala kemuliaan kekal yang Bapa sudah sediakan. Dan itu yang memang dari dulu kan upah yang Kosem nantikan dari Tuhan untuk semua yang dia kerjakan gitu. Dan itu jadi dia memang kita lihat dia sudah layak mendapatkan upah rewardnya yang amin, betul. Memang Tuhan sediakan. Makanya sering saya bercanda sama anak-anak gini. Saya bilang, jadi mahkota yang Tuhan sediakan buat Dedi itu udah habis, jadi Dedi harus pulang.
Amin. Kalau enggak Tuhan Yesus bingung, apalagi rewardnya. Ya, wow, luar biasa. Ya, jadi saya bersyukur anak-anak berproses baik dengan Tuhan ya. Saya nggak pernah memaksa anak-anak. Cuman saya melihat sendiri bagaimana mereka mengalami Tuhan hari demi hari. Amin, amin. Ya. Sekarang Sasa dan Lemuel masih di Bandung ya, tetap di Bandung mereka. Mereka di Bandung. Sasa terus mengerjakan panggilannya di sekolah. Dia mengelola sekolah. Lemuel ngajar di sekolah internasional. Wow. Nah, tadi ya di awal kan saya sampaikan ya, sejak muda itu Kosem kan hamba Tuhan yang visioner, banyak impiannya yang dia miliki seperti itu. Dan nampaknya memang kan banyak pula dari impian-impian itu yang benar-benar telah menjadi kenyataan, tentu atas perkenanan Bapa Surgawi juga seperti itu. Antara lain menjadi terang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa meskipun hanya seorang anak yang hanya lulusan tamatan SD, yaitu yang itu tayangan perdana Kosem banyak bercerita di situ tentang itu. Kemudian ada pelayanan-pelayanan dibangun, yaitu pelayanan lewat pondok penuai, homeschooling. Ya, Destiny Institute tentu bersama Cina. Ya, ini juga Kosem sudah banyak sharingkan di edisi yang ke-10 dari tayangan Kanadia ini. Kosem sharing banyak tentang masalah pelayanan pondok penuai dan Destiny Institute ini. Lalu ada pelayanan lain Isra bersama teman-teman hamba Tuhan yang lain ya, pelayanan Indonesia Sejahtera. Kemudian membuat biografi tapi dalam bentuk buku yang unik, bukan biografi seperti pada umumnya yang kita bisa temukan di toko-toko buku kayak Gramedia ya, biografi tokoh-tokoh, tapi dibuat biokomik itu. Nah, bentuknya seperti yang ada di depan saya ini ya, yang pemirsa juga sahabat bisa lihat. Ini 3 buku berupa biokomik, intinya adalah kisah kehidupan seorang Samuel Saputra. Ada 3 seri yang pertama itu The Calling, kemudian yang kedua The Journey, kemudian yang ketiga yang tengah ini The Destiny. Ini The Calling, The Journey, Destiny. Ya, masing-masing menggambarkan bagian-bagian dari kehidupan Samuel Saputra, mulai dari panggilannya, menerima panggilan Tuhan, kemudian perjalanan pelayanannya ke luar negeri, sampai akhirnya menemukan tujuan seperti apa yang Tuhan harus sampaikan kepada Samuel Saputra untuk apa yang harus dia lakukan. Ini buku-buku yang luar biasa dan bisa dibaca, dinikmati oleh bahkan mulai dari anak-anak ya, karena bentuknya komik. Ya. Dan nanti pemirsa sahabat Bana bisa mendapatkan, memesan buku-buku yang luar biasa ini. Ya, itu impian Kosem yang terpenuhi juga. Kemudian yang terakhir saya amati Kosem buat tayangan ya, NBA istilah saya, ngobrol bareng Abah itu ya. Uploadan video yang beberapa kali episode sudah ditayangkan. Nah, namun sih mungkin apakah masih ada impian lainnya yang belum sempat terwujud ya? Karena Kosem sudah terlebih dulu pulang dipanggil Bapak, atau memang sudah semuanya selesai impiannya sudah tergenapi? Kalau setahu Ina gimana? Setahu saya selama ini kalau kita ngobrol ya apa yang dia mimpikan sampai terakhir dia ngobrol dengan saya ya sudah terpenuhi. Dia kepingin punya warung makan, di mana dia bisa melayani banyak orang. Itu sudah berjalan ya, puji Tuhan. Saya punya Tuhan pertemukan dia dengan partner yang luar biasa. Kemudian NBA sudah punya stok, nanti mungkin akan ditayangkan berikutnya. Sebetulnya sudah banyak yang direkam ya. Tinggal tunggu tayang saja ya. Tunggu tayang. Kemudian beberapa pelayanan di beberapa pulau juga masih berjalan. Gitu. Saya sudah mencoba menghubungi satu persatu anak-anak rohaninya yang melakukan pelayanan di beberapa pulau-pulau gitu. Ya, mungkin saya semaksimal mungkin akan terus melanjutkan apa yang bisa saya lanjutkan. Amin, amin. Ya mungkin ada satu ya yang sempat saya tanyakan ke Kosem beberapa waktu yang lalu itu. Impiannya yang mungkin ini dalam bentuk impian yang masih ingin dia capai, yaitu bagaimana Destiny Institute ini nanti bisa juga menjadi semacam university. Ya itu. Gimana? Putus-putus kok. Putus ya, maaf. Jadi impian Kosem bagaimana Destiny Institute Homeschooling ini bukan hanya sampai tahapan SD, SMP, SMA, tapi bisa mengarah juga ke perguruan tinggi, ke university. Perguruan tinggi. Nah, kerjasama dengan kampus-kampus di luar negeri. Mungkin
Ini mungkin bentuknya nanti berbeda dengan bentuk kerjasama yang karena saya nggak tahu ya, tapi kita sampai hari ini Destiny masih terus berjuang menjalin networking dengan beberapa kampus di luar ya. Ya itu mungkin nanti itu yang menjadi PR Cina ya untuk PR meneruskan. Mungkin Sasa betul ya, generasi kedua yang akan melanjutkan. Dia yang lebih mumpuni melanjutkan. Dan pasti nanti Tuhan akan memberikan kemampuan dan menggenapi impian itu ya, luar biasa. Nah, terima kasih Cina untuk waktu sharingnya ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya percaya apa yang Cina bagikan, sharingkan kali ini itu bisa menjadi berkat juga buat pemirsa dan sahabat Bahana dimanapun. Nah, namun sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, apa yang Cina saat ini sedang gumuli, sedang pikirkan, sedang persiapkan bagi Cina sendiri untuk dilakukan di hari-hari mendatang? Selain tentunya tadi untuk berusaha meneruskan pelayanan yang sudah Kosem bangun sampai beliau dipanggil Tuhan, ya supaya benar-benar bisa menjadi semacam legacy ya, warisan bagi bangsa ini yang sangat berharga. Nah, kira-kira apa yang Cina akan lakukan, pikirkan di hari ke depan? Ya, pertama saya Pondok Penuh yang pasti terus berjalan ya. Bagaimana terus memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami di Yayasan Pondok Penuh. Ya. Kemudian kita sedang membangun sebuah di Pondok Penuh satu ruangan di mana ruangan itu isinya buku-bukunya Kosem. Kayak fame-nya Kosem gitulah, isinya foto perjalanan pelayanannya dia. Kita sedang renovasi, sedang disiapkan semuanya. Kemudian juga nanti saya minta beberapa teman-teman sahabat-sahabatnya dia, Pak Kosem pasti yang akan ngisi di situ ya. Jadi menulis atau membuatkan sesuatu pernyataan atau apa ya, itu nanti sedang dibuat oleh panitia. Kebetulan anak-anak Pondok Penuh sangat antusias gitu ya, untuk mengenang dedinya gitu. Nah, saya terus ke situ, kemudian beberapa pelayanan di Tanjung Lesung, ada yang di Lombok, ada beberapa tempat itu terus saya komunikasikan dengan mereka yang sudah ada di sana. Berikutnya ya melanjutkan Destiny, pasti Destiny Institute ya, betul. Itu yang saya kerjakan. Gitu. Kemudian masih melanjutkan pelayanan di Salatiga. Kecamatan ya. Wow. Walaupun saya tidak mengambil posisi sebagai gembala, tetapi saya merilis untuk leader-leader yang muda yang naik nanti kan posisinya Kosem. Wah. Cina tetap harus tough, tegar, kuat untuk melanjutkan bersama anak-anak. Tapi bukan ibu gembala, biar yang muda yang naik. Ya betul. Ya tetap harus tegar, kuat, semangat bersama Syasha, Lemuel dan tim yang ada untuk melanjutkan pelayanan Kosem sampai semuanya. Saya bersyukur sih punya banyak teman teman yang luar biasa memperhatikan saya, teman-teman Isra itu luar biasa. Isra. Tapi ini saya mau tanya satu hal ini. Sebelumnya mohon maaf kalau pertanyaan saya ini agak nakal atau gimana. Jangan dimasukkan hati. Tapi bagi Cina sendiri ini apakah terpikir nantinya ada orang yang menggantikan Kosem? Oh, enggak mungkin. Enggak ya. Apa dasarnya, Pak? Ya, saya mencintai Kosem sampai mati. Sampai akhir hidup saya. Jadi Cina sama sekali sudah tidak pernah terpikir untuk nanti? Tidak. Wow. Sahabat Bahana dan pemirsa, dimanapun ini kesaksian dan pernyataan Cina yang luar biasa. Ya, bagaimana kekasih suami, Dedi bagi anak-anaknya yang begitu dahsyat. Sampai Tuhan panggil pada waktu yang tepat dengan cara yang ajaib juga, dan Cina punya komitmen untuk seperti sekarang ini, apa adanya. Kita perlu dukung terus dan doa buat Cina dan Syasha, Lemuel terus berkarya meneruskan
pelayanan dan apa yang dilakukan Dedi yang dikasih anak-anak ini. Nah, mungkin sih sebagai closing statement ada pesan kepada pemirsa, kepada sahabat Bahana, ya khususnya kepada generasi muda atau kepada kaum hawa atau kepada keluarga-keluarga yang ada di Indonesia ini, ya di tengah masa yang masih tidak muda ini, mungkin ada pesan-pesan khusus yang ingin Cik Ina sampaikan. Silakan, Cik. Oke. Buat semua sahabat-sahabat Bahana, kalau masih jaga hubungan suami istri, gitu, jangan suka argumen untuk hal-hal yang remeh-temeh yang nggak penting. Gitu. Kalau Tuhan diberi kesempatan untuk bersama-sama membangun rumah tangga, bangun sebaik mungkin dan berikan kepada anak-anak kita itu pengalaman indah melihat figur suami dan istri dari kehidupan kita sebagai orang tua. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita dijemput pulang. Jadi semaksimal mungkin berikan kepada anak-anak kita pengalaman yang sangat indah dan luar biasa. Khususnya untuk kaum perempuan kita sebagai istri, dan juga kalau ada sahabat Bahana itu sebagai seorang ayah, berikan pengalaman yang indah anak-anak kita, seorang figur ayah yang hebat, yang dicintai Tuhan ya. Amin, amin. Yang dicintai Tuhan, gitu. Wow. Terima kasih Ina. Closing statement-nya yang sangat memberkati sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun, ya. Sebuah pesan yang saya percaya sangat berharga buat pemirsa, sahabat Bahana dan kita semua. Menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Ya, urusan-urusan yang masalah-masalah yang sepele remeh-temeh jangan jadikan itu menjadi sumber keributan bagi suami istri. Selesaikan dengan cinta. Sebagai ayah, sebagai ibu, ya berikan nilai-nilai yang baik, ya teladan-teladan yang indah buat anak-anak sehingga mereka betul-betul bisa memiliki sosok ayah, sosok ibu yang mengayomi, yang menjadi teladan buat mereka, dan tanamkan nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang indah, terutama mereka menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan dikasih Tuhan. Ini sangat kita butuhkan di hari-hari akhir ini. Baik, Cina, sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Ya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sorry ya, saya nangis terus. Ini nggak apa-apa sih, natural, alami saja. Ya, kapan-kapan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan yang lebih. Ya, saya pasti ke Jogja mau beli buku karena banyak yang minta. Ya. Kami punya anak asuh di Padang, mereka minta bukunya konsep. Baik sih, silakan kami tunggu kedatangan si Ina. Ya. Tuhan memberkati ya sih. Shalom, salam buat Sasha, buat Lemuel, buat tim di Pondok Penuai. Nah, sahabat Bahana dan pemirsa, demikian perbincangan saya, obrolan saya dengan hambanya, Ibu Inawati Budiono, Cik Ina. Ya, saya percaya Anda semua dikuatkan, diteguhkan, diberkati. Di tengah menghadapi masa yang sulit, masa yang tidak kita harapkan terjadi, tetap percaya Tuhan Bapa Surgawi, penyertaannya sempurna. Nah, bagi Bapak, Ibu, Saudara dimanapun yang ingin mendapatkan buku-buku Kosem ini, biokomik ini, silakan nanti menghubungi atau kontak nomor yang saya sebutkan, yaitu 0811 2860 870. Sekali lagi 0811 2860 870. Pemirsa, sahabat Bahana bisa memesan buku ini, ya. 3 biokomik dari kisah kehidupan seorang Samuel Saputra, dari masa kelahirannya, masa kecilnya, masa dia ya bagaimana hidupnya suram sampai akhirnya dia dipanggil Tuhan, ketemu Tuhan, lalu diubah hidupnya luar biasa, ya, mengalami hal yang spektakuler, dan akhirnya dia dipakai menjadi hamba Tuhan yang memberkati bukan hanya bagi Indonesia tapi bagi bangsa-bangsa. Ya, hubungi nomor tadi untuk memesan 3 buku biokomik ini tentang seorang Samuel Saputra, mulai dari The Calling, The Journey, dan The Destiny. Demikian perjumpaan kita kali ini. Salam sehat, tetap semangat, jaga prokes dimanapun teman-teman, sahabat Bahana, pemirsa di berada. Tuhan tetap menyertai kita semua. Kiranya kita
bertemu kembali dengan keadaan yang lebih baik dalam program yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.